ya, dengan aktivitas letusan yang banyak didominasi oleh letusan piroklastik ya. Dan dari piroklastik itu makanya material yang mendominasi itu akan mengalami kesulitan melihat adanya fragmen batuan ya, ataupun batuan yang berukuran relatif istilahnya lebih besar dari kerikil. Nah, ini adalah ciri khas dari material vulkanik merbabu ya, dengan material piroklastik ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di baik. Nah, kemudian setelah mengalami perkembangan informasi tentang Gunung Merbabu, karena dari sisi yang lain seperti tambang ataupun dari sisi geotermal itu tidak begitu prospek ya, maka relatif sedikit informasi. Tetapi dari kita berharap memang banyak informasi ya untuk karakteristik tanah yang berkembang dari material vulkanik Merbabu. Mungkin itu sebagai informasi awal, dan saya pikir silahkan untuk terus ketinggian tepatnya kita pakai GPS, sudah pada bisa kan makanya. Jadi kalau awalnya nanti ada menu kayak gini, analisis warna sama ada nanti kita tentukan. Kelompok E yang dinamika liar. Jadi satu aja. Bentar dulu nih. Ada kodenya enggak? Oh, ini beda. Mananya? Beda. Jangan. Oh, bisa. ada 10. Yang kanan itu persen, yang kirinya itu derajat. Yang kirinya kayaknya cuma 9. Verifine 126. Verifine untuk lapisan 1. Belum mempan profil 2 lebih dari 100. Belum mempan 146. Nah, 146 profil kedua. Itu 1 sangat halus banyak, nomor 2 halus sedang, nomor 3 Berapa tadi yang kelima? Medium banyak. berarti 2 medium banyak. halus Lapisan 1. sedikit. Nah, lapisan 1 medium banyak. Sik kene lho, Yun. Sik kene lho aku. Lapisan 2. Sangat halus sedikit. Very fine sedikit. Yang Bentar. profil 1 itu baku ya. Ini yang ini loh, Neng. Nomor 5 Ya, lapisan pertama medium, centang ini. Ini banyak. 2 halus sedang. Terus
Terus yang lapisan kedua varisan ini sedikit. Ketiga Yang halus ketiga. sedikit. Halus sedikit. Halus sedikit apa? Nih, sedikit. Enggak halus. Fine. Sedikit. Kelima Rakaran. Nah, belum wis. Rakaran wis. halus. Sedang. Keempat Yo, apalagi? Tak hujan, kalau itu tak hujan, Enggak pernah banjir, karena dataran tinggi juga, Pak. Gitu, kemiringannya gitu. Pak, pernah digali tanahnya sampai sedalam apa, Pak? Sementara Enggak, ya ini, enggak pernah enggak sampai 3 meter ketemu batu gitu. enggak pernah. Karena ini dugaannya kok kayaknya dalam banget gitu. Mbak Menawi. Karena apa? Di sini itu apa? Tingkat apa gitu, Pak ya? Terus apa ya? Tinggi. Sumur berapa meter, Pak? Sumur gali itu sekitar 10 meter, Pak. Ketemu air. Ketemu air. Nggih. Oh. Sumur gali yang Nggih. di situ. Nggih. Di tanah sana atau ketemu batu-batu itu? Posisinya kurang tahu, Pak. Saya masuk juga ada. Terus untuk sumur air dalamnya itu sampai 120 itu, Pak. Oh iya, kalau Tanah, nggih. ya sumur dalam ya. Lah, kok sumur itu kenapa kok nggak bisa memenuhi kalau musim kering itu Turun. dalam banget, nggih. Oh. Kalau musim hujan itu bisa kalau paling 5 meter sudah dapat, airnya sampai naik gitu, Pak. Oh, berarti air menggantung itu. Nggih, airnya Nggih. seperti itu. 5 meter sampai 10 ya, Nggih, jenis ayunan. tanahnya itu, Pak. Kalau ada kendaraan lewat itu di ruangan itu terasa getarannya, nggih. Oh, getaran Nggih, juga ya? getaran terasa, gitu. Mungkin Oh. jenengan penara. Ada jenisnya kan Masih anu. Nah, itu. 0,. Oh, heeh. Terus kalau di pupuk kimia itu banyak yang Hilang. front. Lah. Terutama fosfor itu banyak terjerat ke Banyak. Ya, yang P-nya. Iya. Kalau pupuk kandang rata-rata masyarakat sini tapi masih manual. pupuk kandang itu tetap dianjurkan walaupun Dianjurkan, ya. bahan organiknya tinggi. Jadi udah tinggi. Berarti pupuknya banyakan pupuk kandang, Pak ya? Kadang enggak. Masyarakat yang sekitar di Arab itu kan punya sapi ya. Nggih. Mereka masih manual untuk ditumpuk di sebelah-sebelah lah. Kalau dari pengalaman 4 hektar ini yang komoditasnya bagus, buahnya bagus-bagus itu apa, Pak? Kalau jenis buah tahunan seperti alpukat dan durian, Pak. Durian. Nggih. Ini lokal ya, jenis lokal. Ini dulu lokal terus disambung punya peluang, Pak. Ini. Peluang, oh nggih. Kalau ini durian masih lokal. Heeh. Terus untuk tanaman yang apa istilahnya pertanian musiman, Musiman, ya. Tela pohon itu, Tela pohon. cabai dan jagung. Oh, cabai jagung. Nggih. Tapi secara input pupuk butuh kathah napa mboten? Kalau masyarakat sini banyak pupuk kandangnya, Pak. Pupuk kandang Ya, ya. karena terus untuk kimia selain satu juga mahal harganya, yang kedua kuotanya sudah di Paling mutiara nggih, betul. Biasanya NPK yang Ponska itu. Oh, yang Ponska. Iya. Oh, lho. Kalau mutiara orang-orang tertentu, Pak, yang kuat membelinya. Pupuk kandang, tetap pupuk kandang, Pak. Kandang itu walaupun itu tadi uniknya, Iya. walaupun masih banyak di tanah, tapi masih perlu Masih perlu ya. karena itu nggak aktif, yang masih terikat dengan mineral itu. Ini mungkin agak terlindungi karena ini kan 4 hektar ini milik Balai Penyuluh ya. Kalau lahannya di sini tapi yang masyarakat mungkin ya sudah Ya udah. beda kali ya. Balik tangan. Balai fungsi untuk bangunan. Betul, artinya kondisi tanah itu mungkin sudah diolah di apa sudah beda gitu. Kalau blok ini kami bebaskan karena untuk ini, Pak, alpukat. Kalau yang kotak-kotak itu yang dikerjakan oleh petani sekitar sini. Sistemnya ada nilainya. Oh, Sewanya. bagi hasil. Nggih, bagi Oh, bagi hasil. Oh, oke. Jadi sama pemerintah kota tetap diminta Oke. PAD-nya.
Gimana Mas? Ada jagung, Iya. Iya. ada tanaman pertanian juga kan Pak? Iya. Nah, itu sistem pengolahnya itu apakah harus perlu traktor apa cuman di cangkul doang? Cangkul dua Mas. Di sini cangkul dua. Sebenarnya traktor ada, cuma kan usia untuk petangnya sudah apa ya, tua dan tidak bisa mengoperasikan. Kalau traktornya di sini maksimalnya untuk sawah. Kalau nggak ada kan dilihat ini itu jalan yang pasir itu kan. Ada yang bawa HP-nya Mbak Maju tuh, Pak. Nah, 3 sampai 8. Masuknya ada. Dibolis cuma ngingkarin tinggi. Enggak berani nih. Temannya sudah presentasi yang E dan F itu juga harus memaparkan di sini nanti setelah dijelaskan. Timur laut, sana timur, utara ya timur laut gitu ya. Jadi Gunung Merbabu. Nah, ketinggiannya sekitar 500 begitu ya, dan materialnya adalah vulkanik ya. Dan kita berada di kaki gunung ya, dengan bentuk lereng yang relatif lurus ya, bebas banjir ya, kemudian erosi juga bebas karena kan dengan cover rerumputan seperti ini ya. Baik, nah kita lihat ya, tanah ini memang dari warna ya itu menunjukkan walaupun semua 10 YR, tetapi value-nya itu ada 2, kemudian kromanya itu 2 dan bahkan 1 yang paling bawah. Ya, inilah yang kemudian warnanya itu menjadi black dan menjadi salah satu dari syarat material melanik ya, gitu ya. Jadi melanik itu hitam manis. Nah, itu melani kan itu ya lah. Melanik itu hitam manis gitu. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini ya, seperti ini. Dulu kalau waktu saya main di sini, main sepeda gitu pas musim hujan, licin ya, jatuh saya bok itu, terus bajunya itu kotor sekali, susah dibersihkan. Ya, itu sifat dari tanah yang ada di sini begitu. Oke, baik. Nah, kemudian dari sisi kita uji pH NaF ya, itu yang atas itu pH-nya itu 11 ya, dengan kemungkinan alofan dari sedikit sampai cukup. Tapi kemudian untuk yang di bawahnya yaitu sampai pada lapisan yang ke berapa ini? 1 2 3 4 6 ya, itu 12. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar alofannya itu dari cukup sampai banyak. Ya, itu adalah pH NaF dengan waktu pencatatan 2 menit. Ya, ini menunjukkan bahwa reaksi ya dari silika ya itu kemudian dia silikanya itu dapat terurai ya oleh adanya NaF. Ya, NaF. Lalu kemudian Na itu dengan OH ya, yang dari amorfus silika itu dia bereaksi membentuk NaOH. Makanya pH-nya itu menjadi sangat basa, yaitu pH-nya menjadi 12 begitu ya. Nah, lantas yang berikutnya untuk pH H2O dan pH KCl ya, itu ada yang 5 dan 5, kemudian ada 5 dan 6 ya. Ini menunjukkan bahwa tanah di sini mempunyai sifat apa?
variable charge atau muatan terubahkan. Dari keduanya itulah kemudian memang tanah ini mempunyai sifat, ya, kalau kita lakukan uji misalnya retensi fosfor itu biasanya lebih dari 85% itu fosfor itu terjerap. Ya, itu adalah karakteristik dari alofan begitu. Nah, kemudian untuk bahan organiknya ya dari atas ya itu tinggi, kemudian tidak ada, lalu kemudian di sini kok muncul gitu ya. Di lapisan di bawah 60 ini. Nah, ini karena apa? Di sini muncul manghan. Ya, muncul manghan, dan manghan itu ya dengan peroksida 3% sudah bereaksi, apalagi kalau dengan 10%. Unik juga muncul adanya CA tadi di mana? CA yang positif tadi di mana? Ada yang positif tadi ya. Coba dicek lagi. Ya, sepertinya di 5 deh. Ya, 5 itu CA-nya positif. Ya. Ya, di 6 positif. Ya, jadi ini keliru ya. Karena untung saya tadi lihat dilakukan analisis ya. Dia membentuknya nanobol. Jadi material berukuran nano yang seperti setengah lingkaran bola. Maka di dalamnya ada rongga-rongga yang jika kita berikan air, ya, air itu akan tersimpan di situ, ya. Tetapi pada saat kita berikan tekanan sedikit, dia masih mempertahankan airnya itu. Lalu kemudian kita tekan, akhirnya dia gagal mempertahankan struktur nanobol itu. Ya. Akhirnya apa? Air itu keluar tiba-tiba. Jadi seperti airnya itu mencotok gitu ya. Anda pernah makan ini ya, kalau orang dulu itu cotok gitu, itu ketela yang dibuat getuk, yang dalamnya dikasih gula, digoreng gitu ya. Kalau kita makan kan kemudian gulanya itu bisa mencotok gitu. Kalau anak sekarang inilah donat ya, donat yang isinya coklat gitu ya, no? Digigit ya, coklatnya itu mencotok. Nah, itu mirip kayak gitulah bayangannya seperti itu. Nah, ini adalah sifat dari alofan itu ya. Nah, maka dari kondisi seperti ini ya, lalu kemudian kita mempunyai sifat tanah yang khas tadi ya, tanah yang khas. Nah, mengapa kira-kira tadi ada yang tanya, kok di lapisan atas kok pH NaOH-nya cuma 11 ya, gitu ya. Nah, kemudian ya karena di lapisan atas itu kan kadang diolah dan dekat dengan permukaan ya, ada atmosfer oksigen yang bisa masuk gitu. Sehingga kemudian alofannya itu akan semakin lama semakin berubah ya, yang kemudian akan mengarah ke arah kristalin. Berada pada atau di dalam kedalaman 30 cm dari permukaan tanah mineral, atau 2 dari batas atas lapisan organik dengan sifat-sifat anti mana saja yang lebih dangkal, dan 3 di dalam lapisan-lapisan dengan ketebalan 30 cm atau lebih yang berada di dalam ketebalan total 40 cm memiliki semua berikut. Ini masuk ya, kecuali ini ya, karena kan di bawah 2,5 kan value-nya. Lah ini masuk semua gitu. Nah, kalau dia itu adalah molik, hampir semua molik ya, kan? Ya, itu daya fluktuasinya sangat ya. Nah, karena sangat tinggi, maka sulit terdispersi ya. Sedangkan terdispersi, kalau misalnya terdispersi itu akan terjadi translokasi. Translokasi dari atas ke bawah berarti ada penimbunan. Itulah yang membentuk horizon. Jadi selama alofannya itu belum rusak, maka pembentukan horizon B memang sulit. Syaratan berarti lebih spesialan agak daripada
Umbrik sama dengan molik, bedanya adalah kejenuhan basah. Epipedon plagen atau horizon argilik atau kandik di atas horizon spotik dan memiliki atau lebih tidak ya. Dari kan itu saya pikir masuk gitu ya, masuk ya, berarti tanahnya andisol ya, oke, andisol. Kemudian andisol yang seperti apa? Karena ini tadi Pak Agus sudah bilang harus selesai ya sampai subgrup ya, mari kan. Mungkin yang Pak, yang tadi yang belum dikasih tugas itu tadi yang sama F mana? Sama F. Ayo maju ke depan di sini. Rejim suhu tanah gelik. Andisol lain yang mempunyai rejim suhu tanah kreik. Andisol lain yang mempunyai rejim kelembapan tanah aridik. Andisol lain yang mempunyai rejim kelembapan tanah serik. Selanjutnya adalah di dalam 60 cm dari permukaan tanah mineral atau batas atas lapisan organik dengan sifat-sifat tanah andik. Mana saja yang lebih dangkal apabila tidak terdapat kontak densik, litik atau paralitik, duripan atau horizon petrokalsik di dalam kedalaman tersebut. Sebentar, ini tadi ada yang densik, yang hitam ini densik ini. Nah ini keras ini, mampat. Itu mampat loh ini. Tidak terdapat kontak densik. Tidak terdapat? Ya, yang nomor 2 ada. Atau itu salah satu Atau di antara permukaan tanah mineral atau batas atas lapisan organik dengan sifat-sifat tanah andik, mana saja yang lebih dangkal dan kontak densik, litik atau paralitik, duripan atau horizon petrokalsik. Enggak, dia enggak yang densik tadi Yang terdapat. dan Dan itu untuk cepat selaudan Subgrup. cepetan udan. grupnya tadi lupa ditulis itu. Ordonya belum ditulis tadi. 65% atau lebih setiap pedonnya mempunyai horizon tersementasi yang batas atasnya di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral atau dari batas atas lapisan organik dengan sifat-sifat tanah andik, mana saja yang lebih dangkal. ya, ada sementasi kan tadi itu. Ada. Sementasi akhirnya menjadi apa? Keras. Menjadi keras itu. Durudan. Durudan. Oke, lanjut ke halaman Konsentrasi redoks sebesar 2% atau lebih. Enggak. Eutrik ya. Kalau eutrik itu kan dia lebih dari 35 ininya kejenuhan basahnya. Ya saya pikir masuk itu ya, karena iya. Eutrik. Eutrik durudan gitu ya. Eutrik durudan. Wow. Enggak saya